Halo, teman-teman optimis. Kembali lagi di channel kita. Hari ini, kita akan jalan-jalan ke sebuah pulau yang sering disebut gabungan antara surga peselancar dan perpustakaan batu hidup Pulau Nias. Tapi tunggu dulu, di balik ombak-ombaknya yang mendunia itu, tersimpan sesuatu yang jauh lebih tua, lebih sunyi, dan kadang bikin merinding. Kita bicara soal deretan patung dan batu megalitik, termasuk beberapa yang ukurannya bisa kita sebut raksasa. Hari ini, kita akan menelusuri misteri di baliknya, siapa yang membuat patung-patung ini, kenapa bentuknya seperti itu, dan apa sebenarnya fungsi mereka dalam kehidupan masyarakat Nias kuno. Yuk, kita mulai petualangan ini. Bayangkan kalian lagi berjalan di sebuah desa, melewati rimbunnya daun pisang dan bebatuan, lalu tiba-tiba di depan kalian berdiri sebuah batu tinggi yang menatap lurus ke depan, dengan ukuran wajah manusia yang samar-samar. Beberapa patung di Nias tingginya bisa mencapai 2-3 meter. Ini bukan ukuran main-main untuk sebuah pahatan batu yang berdiri megah di halaman rumah adat. Patung-patung ini sering ditemukan di dekat rumah-rumah tradisional atau di area situs upacara. Mereka bukan sekadar pajangan, teman-teman. Mereka adalah bagian tak terpisahkan dari kisah hidup, mati, dan kepercayaan masyarakat Nias. Tradisi megalitik Nias adalah salah satu warisan budaya prasejarah yang paling utuh dan masih bisa kita saksikan di Indonesia. Selain patung, ada juga menhir, meja batu, dan pilar-pilar batu raksasa. UNESCO dan berbagai studi kebudayaan bahkan mencatat kalau Nias punya konsentrasi situs megalitik yang sangat signifikan dan uniknya, beberapa di antaranya masih dipakai dalam upacara adat hingga hari ini. Struktur-struktur batu ini dibangun bukan tanpa alasan. Mereka berfungsi sebagai monumen untuk mengenang tokoh penting, penanda gelar kebangsawanan seseorang, atau sebagai media untuk ritual dan penghormatan kepada para leluhur. Lalu, kenapa bentuk patungnya begitu beragam? Ada patung yang jelas-jelas merepresentasikan figur manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Beberapa patung bahkan dengan gamblang menampilkan simbol-simbol maskulinitas yang mengisyaratkan hubungan erat dengan status sosial, garis keturunan, dan simbol kekuatan. Di beberapa tempat, tingkat kerumitan pahatan pada sebuah patung ternyata berhubungan langsung dengan tingkat kasta atau gelar bangsawan si pemiliknya. Jadi, sebuah patung bukan cuma soal estetika, ia adalah pernyataan identitas dan kekuatan sosial di hadapan masyarakat. Semakin rumit dan besar patungnya, semakin tinggi status sosialnya. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah situs Heligoe di Nias Barat. Di sana berdiri sebuah batu megalitik setinggi 2-3 meter yang konon memiliki prasasti bertahun ke 1778. Situs seperti ini diduga kuat menandai kepemilikan seorang bangsawan dan berfungsi sebagai penanda status sekaligus tempat diadakannya upacara-upacara penting. Nah, ini dia bagian yang sering dianggap misterius. Bagaimana cara mereka mengangkut batu-batu raksasa ini dari sumbernya, lalu mendirikannya dengan presisi di lokasi yang sudah ditentukan. Teknik dan kerja kolektif masyarakat zaman dulu benar-benar memicu kekaguman. Lalu, seberapa tua sebenarnya patung-patung ini? Penanggalan radiokarbon di beberapa situs megalitik di Nusantara menunjukkan rentang usia yang sangat beragam, dari beberapa ratus hingga ribuan tahun. Khusus untuk Nias, studi arkeologis menunjukkan bahwa tradisi megalitiknya terus aktif sampai era yang relatif modern dalam catatan sejarah. Artinya, beberapa patung bisa jadi berumur ratusan tahun, sementara tradisi pembuatannya sendiri adalah sebuah kesinambungan budaya yang sangat panjang dan tidak terputus. Ini yang membuat Nias begitu istimewa. Di Nias, megalitik bukan sekadar batu mati. Mereka terlibat aktif dalam berbagai upacara, mulai dari upacara penobatan kepala suku, ritual kesuburan, hingga sebagai medium untuk menghormati leluhur yang dipercaya akan memberikan perlindungan bagi desa. Peletakan monumen ini juga tidak sembarangan. Beberapa diletakkan di atas bukit, bukan hanya karena alasan simbolis sebagai tempat yang lebih dekat dengan dunia roh, tapi juga karena alasan praktis. Salah satunya agar aman dari ancaman gelombang besar atau tsunami yang memang sering mengancam kawasan pesisir pulau ini. Praktik ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara manusia, batu, dan lanskap alam di sekitar mereka. Oke, kembali ke pertanyaan soal misteri.
Bagaimana masyarakat tradisional mengangkat dan memahat batu sebesar itu tanpa alat-alat modern seperti sekarang. Walaupun banyak pengunjung modern yang menganggapnya sebagai misteri yang belum terpecahkan, penafsiran yang lebih masuk akal adalah perpaduan antara teknik lokal yang cerdas, pengalaman turun-temurun, dan organisasi sosial yang sangat kuat. Mereka menggunakan prinsip tuas atau pengungkit, membuat tanjakan dari tanah, serta jalur logistik yang digerakkan oleh tenaga manusia secara kolektif. Ditambah lagi, keahlian para pemahat batu yang sungguh menakjubkan. Meski begitu, harus diakui, melihat langsung sebuah batu raksasa yang terpahat halus di tengah desa kecil, rasanya tetap saja bikin kita merinding. Seiring berjalannya waktu, beberapa elemen yang dulunya sangat sakral kini mulai bertransformasi menjadi objek pariwisata. Museum, koleksi situs, dan pertunjukan budaya mulai memperkenalkan patung dan artefak ini kepada para pengunjung dari luar. Museum Pusaka Nias, misalnya, menyimpan banyak sekali koleksi batu dan patung, sekaligus menjadi pusat edukasi penting tentang warisan megalitik Pulau Nias. Namun, transformasi ini juga membawa tantangan baru. Bagaimana cara menjaga kesakralan warisan ini tanpa menutup akses ekonomi bagi masyarakat lokal? Beberapa situs mengalami erosi karena cuaca, vandalisme dari tangan-tangan jahil, atau bahkan terabaikan. Perawatan dan dokumentasi menjadi tantangan yang sangat besar, terutama untuk situs-situs yang berada di daerah terpencil. Di sisi lain, pengembangan pariwisata harus dilakukan secara bijak dengan melibatkan penuh masyarakat lokal agar warisan ini tetap hidup dan dihormati sesuai dengan makna aslinya. Untungnya, banyak organisasi lokal dan para peneliti yang terus berusaha melakukan dokumentasi dan restorasi, meskipun skala tugasnya memang luar biasa besar. Jadi, teman-teman, patung-patung raksasa di Nias bukan sekadar batu. Mereka adalah buku sejarah, penanda identitas, dan suara dari generasi-generasi yang telah lama berlalu. Mereka mengajarkan kita tentang kekuatan sebuah komunitas, pentingnya simbol identitas, dan bagaimana manusia di masa lalu mampu berinteraksi secara harmonis dengan alam. Lain kali, kalau kalian melihat foto batu tinggi dari Nias itu, ingatlah, di baliknya ada cerita, ritual, dan kehidupan yang mengikatnya. Menghormati batu-batu itu berarti kita juga menghormati para pembuatnya dan masyarakat yang hingga kini masih setia memelihara tradisi tersebut. Nah, setelah mendengar cerita ini, kira-kira situs mana di Nias yang paling pengen kalian kunjungi dan pelajari lebih dalam? Apakah Lompat Batu atau Hombu Batu? Museum Pusaka Nias? Atau mungkin situs Heligoe yang misterius itu? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita sejarah dan misteri menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap optimis dan tetap penasaran.